Shalom saudara yang terkasih, selamat bertemu dalam nama Tuhan Yesus. Diumumkan kepada anggota jemaat GTI Bukit Zaitun yang merasa sakit dan yang kemungkinan terkena COVID-19 atau yang mengalami problem kesukaran, saudara bisa memberitahu atau menyampaikan kepada pimpinan seksi, sekolah minggu, kaum muda, atau ke kantor gereja untuk dapat didoakan serta mendapatkan nasihat dan penghiburan firman Tuhan. Kepada seluruh pimpinan PS, seksi, sekolah minggu, dan kaum muda, diharap untuk meneruskan laporan tersebut ke kantor gereja dan akan ada hamba Tuhan yang melayani. Marilah seluruh jemaat Tuhan terus berdoa bersama bagi seluruh jemaat yang lain, bagi Surabaya, Jawa Timur, dan seluruh Indonesia. Mohon pertolongan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saat ini kita telah melakukan ibadah secara onsite dan online. Adapun daftar jadwal ibadah yang kita dapat ikuti adalah sebagai berikut. Kelompok kecil atau PS dan doa pagi tetap diadakan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom, Google Meet, dan aplikasi lain. Untuk informasi lebih lanjut, saudara bisa menghubungi pimpinan PS masing-masing atau pada kantor gereja di nomor 031 531 2222. Ibadah pagi pada tanggal 14 November 2021 dilakukan secara onsite dan online. Bagi saudara yang mengikuti onsite, bisa langsung datang tanpa mendaftar dengan syarat usia 12 tahun ke atas, mematuhi prokes sesuai anjuran pemerintah, dalam kondisi sehat atau tidak sakit. Baptisan air diadakan pada hari Sabtu, 27 November 2021. Pengarahan baptisan air diadakan pada hari Selasa, 23 November 2021. Segeralah mendaftarkan diri. Untuk informasi lebih jelas, hubungi pimpinan PS atau kantor gereja. Jemaat yang rindu memberikan persembahan atau perpuluhan dapat memberikan melalui kode QR yang tertera di layar berikut. Atau melalui transfer ke rekening Bank BCA pada nomor 509 0410 999 atas nama GTI Jemaat Bukit Zaitun Surabaya. Untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19, kami menghimbau Bapak Ibu Saudara agar selalu mengikuti protokol kesehatan dengan menerapkan 6M, yaitu menggunakan masker disarankan rangkap 2, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, menghindari kerumunan, serta menghindari makan dan minum bersama. Bapak Ibu Saudara, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran untuk menerima berkat firman Tuhan. Sebab itu, mari kita tetap menjaga suasana hadirat Tuhan di tempat kita masing-masing. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saya ucapkan selamat sore pada Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian yang pada sore hari ini oleh anugerah Tuhan kita bersama-sama bisa mengikuti ibadah secara live streaming. Mari kita akan memujikan satu lagu sebelum kita akan mendengarkan sedikit firman Tuhan. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan mengikutiku selalu.
yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Sekali lagi kita pujikan. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Oh, segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Oh, segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Semua akan indah pada waktunya. Puji Tuhan. Sore hari ini saya akan menyampaikan sedikit firman Tuhan yang saya beri judul saat-saat yang baik. Kita akan membaca di dalam kitab 1 Tawarik 12 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-32. 1 Tawarik 12 ayat 25 sampai 32. Dan Bani Simeon, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa untuk berperang, ada 7.100 orang. Ayat 26, dari Bani Lewi ada 4.600 orang. 27, ditambah dengan Yoyada, pemimpin kaum Harun, dan bersama-sama dia ada 3.700 orang. Ayat 28, selanjutnya, Sadok seorang pahlawan muda yang gagah perkasa dengan 22 orang pemimpin dari puaknya. Ayat 29, dari Bani Benyamin, saudara-saudara sesuku Saul ada 300 orang. Sampai pada waktu itu kebanyakan dari mereka masih tetap patuh kepada keluarga Saul. Ayat 30, dari Bani Efraim 20.800 orang pahlawan yang gagah perkasa. Orang-orang yang kenamaan di antara puak-puak mereka. Ayat 31, dan dari suku Manasye, suku yang setengah itu ada 18.000 orang yang ditunjuk dengan disebut namanya untuk pergi mengangkat Daud menjadi raja. Ayat terakhir 32, ayat yang perlu kita perhatikan baik-baik. Dan dari Bani Isakar, orang yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik. Sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat orang Israel, 200 orang kepala, dengan segala saudara sesukunya yang di bawah perintah mereka. Puji Tuhan. Ayat yang ke-32 ini yang saya ambil sebagai judul, saudara. Di situ dikatakan dari Bani Isakar, orang yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik. Sebab itu saya kasih judul renungan firman Tuhan sore hari ini yaitu saat-saat yang baik. Sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat orang Israel, 200 orang kepala
dengan segala saudara-saudara sesukunya yang di bawah perintah mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat lewat pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini, kita lihat bagaimana orang-orang dari suku Isakar ini dimasukkan dalam daftar golongan para pahlawan pada zaman pemerintahan Raja Daud, saudara. Mengapa kok ini dimasukkan, saudara? Saya yakin sebab orang-orang dari suku Isakar ini mempunyai satu keahlian, saudara. Mempunyai satu keahlian yang luar biasa, saudara. Suku Isakar ini adalah orang-orang yang tahu tentang saat-saat yang baik. Bukan cuma tahu saat-saat yang baik saja. Kalau mereka sudah tahu saat-saat yang baik, mereka juga diberitahu apa yang harus diperbuatnya. Nah, sebab itu suku-suku Isakar ini akhirnya dimasukkan di dalam daftar para pahlawan pada zamannya Daud, saudara. Saudara, ini pasti suatu keahlian yang sangat langka dan penting, saudara. Saudara lihat, kalau tidak penting, tidak dicatat, dimasukkan di dalam daftar para pahlawan ini, saudara. Saudara, sekarang kita lihat bagian yang pertama, saudara. Bagian pertama, segala sesuatu itu ada waktunya. Kita akan membaca di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat pertama. Pengkhotbah pasal 3 ayat pertama, demikian bunyi firman Tuhan. Untuk segala sesuatu ada masanya. Segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata lewat ayat ini kita bisa memahami betapa pentingnya kita mengerti tentang waktu, saudara. Sebab segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini, saudara, ada sangkut pautnya dengan waktu, saudara. Selalu ada sangkut pautnya dengan waktu, saudara. Misalnya, yang pertama, yaitu tentang jadwal waktu, saudara. Biasa orang membuat jadwal waktu, saudara ya. Jadwal waktu dalam pekerjaan secara jasmani. Mungkin jadwal waktu pelayanan, saudara. Semua itu dibikin jadwal, saudara. Ada jadwal waktunya, saudara. Selain itu, saudara, yang kedua, yaitu tentang penggunaan waktu. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang kalau tidak bisa menggunakan waktu baik-baik, saudara, orang itu hidupnya itu akan gagal, saudara. Yang ketiga, saudara, sisa waktu kita, saudara. Jadi kita itu juga perlu tahu, kita itu cuma punya sisa waktu berapa. Misalnya saudara mengerjakan sesuatu, saudara. Waduh, ini sisa waktunya cuma tinggal 1 hari. Tapi pekerjaan masih belum selesai begitu banyak. Terpaksa harus dikebut, saudara. Saudara, itu sisa waktu, saudara. Yang keempat, bagaimana menghitung dan membagi-bagi waktu. Saudara, menghitung dan membagi waktu dengan baik, saudara. Saudara, biasanya tidak gampang, saudara. Orang untuk bisa menghitung dan membagi-bagi waktunya dengan baik. Mungkin kadang-kadang orang itu bisa, saudara. Tapi kadang-kadang di suatu saat tertentu orang itu gagal, saudara. Orang itu lengah, saudara. Saudara, saya pernah mempunyai satu anggota di dalam persekutuan sel, saudara. Orang ini satu orang yang biasa bisa membagi waktu dengan baik, saudara. Ada waktunya, pagi-pagi, dia bangun pagi-pagi. Dia bersaat teduh. Dia berdoa, dia baca Alkitabnya dengan baik, saudara. Nanti kalau sudah hari Minggu, ada waktunya, dia pergi ke gereja untuk beribadah, saudara. Itu selalu diatur sedemikian. Kalau waktunya kerja, dia yang kerja. Tapi kalau waktunya untuk Tuhan, ya waktu untuk Tuhan, saudara. Suatu ketika, orang yang bisa membagi waktu dengan baik ini, saudara. Waktu dia berdoa, tiba-tiba dia diberitahu sama Tuhan, saudara. Bagaimana indahnya kalau orang bisa membagi waktu dengan baik itu, saudara. Waktu dia berdoa dengan sungguh-sungguh, saudara, tiba-tiba Tuhan mengatakan kepada dia, kamu punya langganan yang namanya si A ini. Oh ya, punya langganan itu. Kalau kamu ketemu orang ini, suruh dia bayar semua utang-utangnya.
Wah, kenapa ini ya? Tapi dia nurut, saudara. Akhirnya waktu dia ketemu, disuruh bayar. Pak, semua hutang-hutangnya tolong dilunasi ya Pak ya. Sebab saya membutuhkan keuangan. Paknya ini agak kecewa, saudara. Sebab biasanya bisa diberi waktu. Orang dagangan biasanya ya seperti itu, saudara ya. Ambil barang, bayarnya nanti mungkin 1 bulan kemudian atau 2 bulan kemudian. Tapi ini ditagih lebih cepat, saudara. Tapi akhirnya sudah dibayar sama dia. Saudara, setelah lewat kira-kira sebulan kemudian, saudara, tiba-tiba, saudara, terdengar berita di daerah situ, saudara. Para pedagang itu banyak yang memberi hutang kepada si A tadi, saudara. Ternyata si A itu lari, saudara. Waduh, membawa banyak uang, jutaan, saudara. Wah, ada yang 5 juta, ada yang 10 juta, dan lain sebagainya, saudara. Tapi pedagang yang satu yang bisa membagi waktu dengan baik ini, saudara, dia luput, saudara. Dia tidak sampai kena, saudara. Karena dia bisa membagi waktunya baik-baik. Tiap hari kalau waktunya berdoa, ya berdoa, saudara. Waktunya baca Alkitab, baca Alkitab. Nanti kalau sudah waktunya berangkat kerja, dia kerja, saudara. Dibagi waktunya baik-baik, saudara. Bagus itu, saudara. Tapi suatu ketika, saudara, orang bisa lengah, saudara. Pada waktu mendekati hari raya, saudara. Hari raya itu kalau dulu, saudara, kira-kira 20 tahun lalu gitu, saudara. Wah, rame, saudara. Orang jualan apa saja, rame, saudara. Luar biasa, saudara. Orang ini juga mengalami saat-saat yang seperti ini, saudara. Waduh, dagangannya itu, waduh, laris manis, saudara. Wah, habis-habisan, saudara. Sehingga orang ini akhirnya kelelahan, saudara. Wah, kalau sudah kelelahan, akhirnya pagi sudah dia tidak bisa berdoa, tidak bisa baca Alkitab. Minggu pun kadang-kadang sudah tidak ke gereja lagi, saudara. Sebab apa? Sebab terlalu ramai, saudara. Saudara lihat, akhirnya apa yang terjadi, saudara? Waktu dia tidak ada lagi waktu untuk Tuhan. Tuhan tidak bisa bicara. Tuhan tidak bisa memberitahu apa-apa kepada dia, saudara. Tiba-tiba orang ini mendapati satu kenyataan yang sangat mengagetkan, saudara. Ternyata gudangnya itu dibobol sama pegawainya, saudara. Dan kerugiannya itu kira-kira 4 kali lipat dari yang tempo hari tertolong itu, saudara. Saudara, waduh sayang, saudara. Itu sebabnya, saudara. Kadang-kadang saya lihat banyak orang, apalagi yang masih muda-muda. Bapak-bapak yang masih muda, ibu-ibu yang masih muda, masih kuat. Oh, semangat kalau kerja. Oh, bagus, saudara. Bagus, boleh, saudara. Semangat kerja, rajin, saudara. Tidak apa-apa, saudara. Tapi bagi waktu baik-baik. Kalau sudah waktunya untuk Tuhan, untuk berdoa, untuk baca Alkitab, untuk ke gereja atau ikut live streaming, beri waktu yang baik buat Tuhan, saudara. Kalau enggak, saudara, bisa-bisa mengalami seperti apa yang dialami oleh pedagang ini, saudara. Saudara lihat, sebab Tuhan tidak lagi bisa memberitahu kepada dia, saudara. Saudara, ini tentang membagi waktu, saudara. Lalu kemudian yang berikutnya, saudara, yaitu tentang batas waktu. Saudara, kita itu sebagai orang beriman tuh punya batas waktu, saudara. Terus untuk terusnya, enggak, saudara. Kalau tadi kita disuruh membagi waktu itu ayatnya di dalam Mazmur 90 ayat 12. Coba kita baca sebentar. Tadi belum kita baca dulu aja. Mazmur 90 ayat yang ke-12. Maka sebab itu ajarkan apalah akan kami, membilang segala hari kami, supaya kami beroleh hati yang berbudi. Saudara, pemazmur ini minta supaya diajari menghitung hari-harinya. Supaya bisa dibagi-bagi, saudara. Ya, dibagi untuk keperluan ini, itu, masing-masing itu mendapat bagian yang pantas, saudara. Selain itu, saudara, sekarang kita akan lanjut di bagian yang ke-5, saudara. Yaitu tentang batas waktu.
atau jatah waktu. Kalau kita lihat di dalam Kisah 13 ayat 36, saya bacakan terjemahan lama, Kisah 13 ayat 36. Karena sesudah Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, langsunglah ia mati. Lalu ia dikuburkan pada sisi nenek moyangnya serta kena binasa. Loh, kenapa kok saya baca ayat ini, saudara? Sebab dari sini kita bisa mengerti, saudara. Daud ini setelah selesai melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu dia mati, saudara. Artinya, saudara, dia itu punya jatah waktu. Daud ini bisa menggunakan jatah waktu yang diberikan oleh Tuhan itu begitu pas. Waktu dia selesai melakukan segenap kehendak Allah, terus dia mati, pas-pasan, saudara. Kalau orang lain mungkin pekerjaan yang dibebankan Tuhan masih ada. 100 orangnya sudah keburu mati, saudara. Saudara lihat, sayang, saudara. Tapi kalau Daud ini, saudara, misalnya Daud ini diberi pekerjaan selama dia hidup, diberi 10.000 pekerjaan. Pada waktu hidup sekian tahun, dicicil sama Daud, satu persatu diselesaikan. Tepat pada waktu umurnya habis, pekerjaan selesai semua. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kehidupan kita itu juga harus tahu bahwa kita semua ini punya batas waktu dalam hal-hal jasmani. Sehari-hari kita juga punya batas waktu. Saudara, dulu saya kerja sebagai tukang gambar, saudara. Waktu itu kira-kira tahun 80-an, 79, tahun 80 gitu, saudara. Itu saya bekerja sebagai tukang gambar. Saya harus mengerti baik-baik caranya menghitung jatah waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan pesanan, saudara. Saudara, sebab apa? Kalau misalnya ada orang pesan gambar misalnya gambar bola dunia gitu, saudara ya. Misalnya saya beri waktu seminggu gitu, saudara. Pada waktu seminggu selesai, orangnya datang, saudara. Kalau gambar itu selesai, orangnya senang, saudara. Lain kali dia pasti datang lagi, saudara. Tapi kalau tidak bisa mengatur waktu, saudara, menghitung batas waktu, saudara. Saudara lihat, akhirnya waktunya habis, pekerjaannya belum selesai. Orangnya kalau datang, orangnya bisa marah-marah, saudara. Nggak heran, saudara, kadang-kadang ada penjahit, saudara, mungkin apalagi, saudara. Ya biasanya penjahit, tukang gambar, dan lain sebagainya itu selalu harus pintar, saudara. Wah, kira-kira ini diberi waktu berapa ya? Kalau kelamaan orangnya enggak mau. Kalau terlalu cepat nanti belum selesai. Jadi mesti dihitung, saudara. Saudara, biasanya saya cukup bisa, saudara, kalau menghitung waktu seperti ini, saudara. Sehingga pada waktu batas waktu itu habis, pekerjaan sudah selesai, saudara. Malah orangnya yang nggak ngambil-ngambil gambarnya, saudara. Saudara, apalagi kalau kita lihat orang yang kerja, misalnya membangun jembatan gitu, atau membangun hotel gitu, saudara. Wah, sudah sepakat dalam waktu 1 tahun selesai. Tahun-tahunnya sudah 1 tahun lebih 1 bulan tidak selesai. Wah, biasanya dikomplain, saudara. Harus ganti rugi. Besar, saudara, ganti ruginya, saudara. Saudara, itu sebabnya kita itu mesti belajar, saudara. Seperti apa yang dikerjakan Daud ini, saudara. Daud ini, saudara, dia tahu batas waktu atau jatah waktu bagi dia, saudara. Setelah umurnya selesai, habis, kerjaannya juga selesai. Kalau kita sehari-hari juga bisa seperti ini, bagus, saudara. Ini penting, saudara. Saudara, itu sebabnya hari ini kita belajar tentang saat-saat yang baik. Sebab kita sebagai orang beriman, bahkan siapa saja, saudara. Kita hidup di dunia ini akan selalu berurusan dengan waktu, saudara. Lalu kalau kita lihat yang berikutnya, saudara. Yang ketiga, saudara. Ada yang pertama, segala sesuatu ada waktunya. Yang kedua, kita diberi jatah waktu seperti Daud. Yang ketiga, ada musim panas
ada musim dingin. Jadi kita mesti bisa tahu ini, saudara. Harus tahu baik-baik. Ini kenyataan, saudara. Ada musim panas, ada musim dingin, saudara. Dan kalau kita lihat apa yang harus kita lakukan kalau kita tahu seperti demikian, saudara. Saudara, kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian lebih dulu, saudara, Kejadian 8, ayat yang ke-22. Kita baca ini dulu sebab ini ada sangkut pautnya nanti dengan Amsal pasal yang ke-6. Kejadian 8 ayat 22. Maka selamanya ada bumi, tiada lagi akan berhenti musim menabur dan menuai. Menabur dan menuai. Sejuk dan panas. Musim hujan dan musim kemarau. Siang dan malam. Saudara, jadi ada musim dingin, ada musim panas, saudara. Saudara, ini kita mesti mengerti baik-baik, saudara. Sebab apa? Sebab kalau kita tidak mengerti baik-baik, selanjutnya kita bisa lihat di dalam Amsal pasal 6 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8, saudara. Amsal 6 ayat 6, terjemahan lama saya baca, pergilah belajar kepada semut, hai pemalas, perhatikanlah kelakuannya dan jadilah bijaksana. Ayat 7, bahwa jikalau tiadalah padanya penghulu atau pengerah atau pemerintah sekalipun, ayat 8, maka disediakannya juga rezekinya. Kalau terjemahan baru, disediakan rotinya pada musim panas. Sebab apa? Sebab tadi kita baca di dalam Kejadian itu ada musim panas, ada musim dingin, musim sejuk, musim dingin, saudara ya. Dan dikumpulkannya makanannya pada musim menuai. Bapak Ibu saudara sekalian, setiap orang, setiap kita itu perlu tahu, saudara. Perlu tahu baik-baik, saudara. Bahwa setiap kita ini punya musim panas dan punya musim dingin, saudara. Musim panas itu disamakan dengan musim menuai, saudara. Tapi musim dingin lain, saudara. Saudara, orang sudah tidak bisa mengerjakan apa-apa, saudara. Sebab musim dingin, saudara. Saudara, apa maksudnya Tuhan mengingatkan kita pada hari ini, saudara? Ini mengingatkan kepada kita supaya kita itu tahu bahwa kita hidup di dunia ini, saudara. Pada waktu kita masih muda, masih kuat, masih pintar, otaknya masih encer, saudara lihat. Masih penuh inovasi dan lain sebagainya, saudara. Itu sama dengan musim panas bagi orang itu, saudara. Wah, musim panas masih hebat-hebatnya, saudara. Wah, bisa mengerjakan banyak hal, saudara. Saudara lihat, nanti dia bisa menuai macam-macam hal yang indah, saudara. Tapi kalau sudah musim dingin, artinya pada waktu orang itu sudah tua, sudah tidak kuat lagi. Jalan saja sudah takut jatuh, saudara. Saya dulu kalau jalan, enggak takut untuk kesandung atau apa gitu, saudara. Tapi kalau sekarang saya jalan harus hati-hati, saudara. Apalagi waktu malam hari, jalan mesti lihat bawah terus, saudara. Sebab apa? Nanti ada jeglongan saya tidak tahu, saudara. Wah, langsung terperosok di situ, saudara. Berapa kali saya kena seperti itu, saudara. Untungnya ada Tuhan, saudara. Berkali-kali Tuhan tolong saya tidak sampai mengalami apa-apa, saudara. Saudara, jadi kalau pada waktu musim dingin, artinya sudah tua orang itu, saudara. Sudah beda dengan waktu masih muda, saudara. Saudara lihat, mungkin orangnya juga sudah tidak produktif, kerja juga sudah tidak kuat lagi, saudara. Untuk mikir juga sudah lupaan, saudara. Wah, tidak bisa, saudara. Nah, saudara, kalau sudah sampai saat seperti demikian ini, saudara. Kalau orang itu tidak hidup seperti semut tadi, saudara. Yang mengumpulkan makanannya pada musim panas. Wah, repot pada waktu tua, saudara. Saudara lihat, saya mengingatkan pada seluruh jemaat Tuhan. Selagi kita masih bisa produktif, kita bisa mendapatkan banyak hasil. Kita harus ingat 3 hal, saudara. Waktu kita dapat sesuatu berkat daripada Tuhan. Yang pertama, saudara, kita akan baca dulu di dalam
2 Korintus 9 ayat yang ke-10. 2 Korintus 9 ayat 10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita mendapatkan hasil, mendapatkan berkat-berkat daripada Tuhan, waktu kita masih muda kita bisa bekerja dengan baik, saudara. Tuhan bisa memberkati kita. Sebagian untuk kita makan. Itu tidak apa-apa, saudara. Itu betul, saudara. Tapi sebagian itu untuk ditabur, saudara. Mungkin kita bisa menolong orang-orang yang sudah tua, yang sudah tidak bisa kerja, kita tolong, saudara. Saudara lihat, mungkin kita tolong orang-orang yang belum dapat kerjaan. Tidak apa-apa, saudara. Itu menabur, saudara. Tapi selain itu, saudara, jangan lupa hal ketiga, yaitu kita harus juga bisa menabung seperti apa yang dilakukan oleh si semut tadi, saudara. Saudara lihat, jadi pada waktu kita diberkati itu, saudara, sebagian untuk dimakan, sebagian untuk ditabur, dan jangan lupa, sebagian lagi untuk ditabung. Seperti dalam Amsal 6 ayat 6 sampai 8 yang tadi sudah saya bacakan, saudara. Sebab kalau tidak, saudara, pada waktu orang itu sudah tua, orang itu akhirnya nyesel, iya ya, sayang ya dulu waktu saya masih muda, saya bisa mendapatkan keuntungan begitu banyak, tak habis-habiskan semua. Sekarang cuma tinggal kenangan saja, saudara. Dulu kerja itu enak loh, bisa dapat banyak, oh luar biasa. Iya dulu, saudara, tapi kalau sudah dihabiskan semua, waktu tua, cuma tinggal kenangan. Beda dengan orang yang sudah mengerti sejak muda, saudara. Orang yang sudah mengerti sejak muda, dia dapat berkat dari Tuhan. Ya kerja rajin, dapat berkat dari Tuhan. Sebagian untuk dinikmati, dimakan, saudara. Sebagian untuk ditabur, ada jatah untuk ditabur. Untuk orang-orang yang membutuhkan, untuk pekerjaan Tuhan dan lain sebagainya, saudara. Tetapi juga orang ini bisa menyisihkan untuk ditabung, saudara. Saudara, sehingga akhirnya pada waktu musim dingin, hasil daripada taburannya saja itu sudah kena dinikmati, saudara. Oh luar biasa, saudara. Pada waktu satu orang sejak muda sudah biasa menabur. Orang itu pada waktu tua, ada saja, saudara, yang dituai, saudara. Itu sebabnya kita harus mengerti baik-baik firman Tuhan ini. Mungkin ada yang merasa, aduh sudah terlambat ya, kok baru ngerti sekarang. Ya sudah enggak apa-apa, saudara. Generasi muda, perhatikan baik-baik. Supaya kita itu tidak menghabis-habiskan apa yang Tuhan berikan pada saat musim panas atau musim menuai itu. Jangan dihabis-habiskan. Sebab kedepannya ada musim dingin, saudara. Waktu orang itu tiba-tiba kena pandemi, tidak punya kerjaan. Kalau orang itu waktu-waktu lalu sudah banyak menabur, masih lumayan, saudara. Orangnya tidak terlalu terdampak, saudara. Tapi kalau orang itu sudah dihabiskan semua, saat mengalami seperti sekarang ini, wah berat, saudara. Saudara, sekarang kita akan lanjutkan, saudara. Bagian berikutnya, saudara. Yang keempat, saudara. Yang keempat ini, burung ranggung tidak pernah terlambat. Saudara, kita akan membaca di dalam kitab Nabi Yeremia, pasal 8 ayat yang ke-7. Yeremia 8 ayat yang ke-7. Bahkan burung ranggung di udara mengetahui musimnya. Burung tekukur, burung layang-layang, dan burung bangau berpegang pada waktu kembalinya. Tetapi umatku tidak mengetahui hukum Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata seolah-olah di dalam kehidupan ini, Tuhan tuh seolah-olah menunjukkan bahwa di sekitar kita ini banyak binatang-binatang, burung-burung banyak loh, saudara. Ini burung-burung apa saja, saudara. Ada burung ranggung, ada burung tekukur, burung layang-layang, burung bangau, saudara. Loh itu semua pada mengerti, saudara. Mengerti mereka itu
berpegang pada waktu kembalinya, saudara. Ya, mengetahui musimnya, saudara. Jadi kalau kita lihat mereka ini, saudara, burung-burung ini, kalau tahu musimnya, saudara, dan tahu waktu kembalinya, dampaknya itu apa, saudara? Burung-burung ini akan terpelihara. Sebab apa, saudara? Kita tidak tahu, tidak mengerti terlalu banyak. Tapi kita sering lihat, saudara. Ya, sering lihat bagaimana burung-burung itu bermigrasi. Kalau sudah waktunya hampir musim dingin, ya salju akan turun, dia cepat-cepat bermigrasi pindah, saudara, ke tempat lain. Sebab apa, saudara? Sebab saat musim dingin itu sudah tidak ada makanan, saudara. Sudah tidak saatnya lagi untuk menabur atau apa, tidak bisa, saudara. Saudara lihat, sudah saatnya dia harus pergi, saudara. Saudara, kalau dia tidak pergi, dia bisa mati kelaparan, saudara. Begitu juga secara rohani, saudara. Kita sebagai orang beriman, saudara, kita harus tahu musim-musimnya, bagaimana kita itu sebagai orang beriman punya musim, punya waktu yang tertentu untuk mengumpulkan makanan. Ini agak beda dengan yang pertama, yang di sini saya artikan. Kita itu punya waktu tertentu untuk mengumpulkan makanan secara rohani, saudara. Saudara, setiap orang itu harus mengerti seperti demikian, saudara. Sebab apa, saudara? Kita nanti akan lihat betapa pentingnya ini, saudara. Tuhan tuh pada waktu di dalam zaman wasiat lama, Tuhan tuh sudah memberikan satu gambaran. Supaya orang beriman tuh setidak-tidaknya itu melihat, oh waktunya untuk cari mana itu pagi. Ya, saudara lihat, itu pagi. Bukan malam, bukan siang, bukan, saudara. Soalnya kalau sudah siang, sudah panas terik. Sudah meleleh itu mana, saudara. Jadi pagi, saudara. Begitu juga kita sebagai orang beriman, musimnya kita untuk cari makanan rohani itu mestinya pagi, saudara. Saudara, pagi hari kita bangun, kita berdoa lebih dulu. Biasanya saya ajarkan seperti demikian, saudara. Sebab apa, saudara? Waktu kita berdoa, urapan Tuhan turun, saudara. Roh Kudus itu akan membawa orang itu kepada segala kebenaran. Pada waktu dia baca Alkitab, dia gampang mengerti, saudara. Saudara lihat. Dan memang Tuhan itu sudah mengatakan bahwa waktu pagi hari itu dipakai oleh Tuhan untuk membangunkan murid-muridnya. Orang beriman yang mau jadi seperti murid Tuhan, saudara. Itu dibangunkan untuk dipertajam telinganya. Untuk diajari seperti seorang murid. Coba kita lihat, saudara, di dalam kitab Nabi Yesaya 50 ayat yang keempat, demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi, saudara, jadi tidak setiap siang, saudara, dan bukan setiap malam, bukan, saudara. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid, saudara. Saudara, dan itu ingin kita itu punya waktu-waktu, punya musim, saudara. Untuk mengumpulkan makanan bagi rohani kita, saudara. Sebab apa kok Tuhan tentukan pagi? Sebab biasanya kalau pagi itu sudah dilewati, siang repot, sudah tidak ada waktu lagi, saudara. Kepingin mau baca Alkitab, waduh, sudah tidak bisa, saudara. Karena sibuk, saudara. Akhirnya satu hari lewat, tidak sempat baca Alkitab, saudara. Besoknya lagi, pagi-pagi tidak mau bangun. Wah, sudah waktunya berangkat kerja. Sarapan aja belum sempat, saudara. Wah, langsung berangkat, saudara. Akhirnya mau cari waktu lagi untuk baca Alkitab. Sudah tidak ada, sibuk terus, saudara. Biasanya orang terjebak seperti ini. Saya melihat ada satu orang masih muda, saudara. Wah, senang sekali dia, saudara. Wah, ikut Tuhan luar biasa, diberkati, bukan main. Sampai pulangnya malam-malam terus tiap hari, saudara. Saya selalu ingatkan, ingat baik-baik. Tiap pagi, bangun pagi, berdoa, baca Alkitab. Kalau sekarang kamu belum bisa mengerjakan, ya sudah, kamu masih baru. Tapi kamu harus belajar. Sebab apa? Ini penting, saudara.
Sebab apa? Kalau satu orang itu terbiasa, setiap hari punya jatah waktu pagi-pagi dipakai untuk cari makanan rohani bagi jiwanya, saudara. Maka Matius pasal yang ke-6 ayat 33 itu akan berlaku di dalam kehidupannya, saudara. Coba kita lihat, saudara, walaupun ayat ini sudah sangat terkenal, tapi saya rindu untuk membacakannya, sebab ini ada sangkut pautnya, saudara. Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, satu orang yang penuh perhatian untuk cari kerajaan Allah dan kebenarannya, saudara. Wah, saya perlu sekali untuk cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Walaupun orang itu tidak minta, saudara, nanti yang lain-lainnya itu akan ditambahi oleh Tuhan ke dalam kehidupannya, saudara. Sehingga mungkin orang ini bekerja, rasanya ya enak ya, kok tidak terlalu sulit itu, saudara ya. Sebab apa? Ditambahi sama Tuhan. Mungkin orangnya kurang pinter, tapi ditambahi sama Tuhan. Mungkin orangnya kurang kuat, ditambahi sama Tuhan. Jadi lebih kuat, saudara. Mungkin orangnya kurang gesit, kurang mungkin inisiatif. Kalau ditambahi sama Tuhan, wah jadi luar biasa, saudara. Sebab itu saya sejak muda, sejak baru pertama kali kenal Tuhan, saudara, saya itu berusaha. Pagi bangun, saya berdoa. Lalu saya baca Alkitab setiap hari, saudara. Saudara, bahkan pada waktu saya sakit di rumah sakit selama 17 hari, saudara, kena COVID itu, saudara. Wah, saya bangun, tetap bangun pagi, saudara, untuk bisa sembahyang, bisa baca Alkitab, saudara. Dan saya melihat Tuhan itu mempermudah dalam kehidupan saya. Kurang sehat, ditambahi kesehatannya. Kurang pintar, ditambahi kepintarannya. Saudara, kurang apa saja, tambahi sama Tuhan. Sebab itu, saya ceritakan ini supaya kita ini mengerti, saudara. Perlunya mencari makan pada saatnya. Ini penting, saudara. Orang kadang-kadang tidak mengerti, saudara. Setelah lewat bertahun-tahun, dia tidak pernah baca Alkitabnya, saudara. Suatu ketika saya menghadapi satu orang, saudara, yang mengalami satu kondisi yang sangat membuat dia itu sangat susah. Sampai rasanya mau mati, rasanya susah, gelisah, tidak enak semua, saudara. Sudah tidak ada kekuatan, rasanya sakit-sakitan semua, saudara. Saudara, pada waktu itu saya bertemu dengan orang ini. Saya tanyakan bagaimana hubungan pribadimu dengan Tuhan. Dia bilang, oh enggak apa-apa, saya bisa kok bersekutu dengan Tuhan tiap pagi. Oh bagus, apa isinya? Saya tanyakan, saudara. Oh saya bisa memuji Tuhan, saya bisa menyembah, saya berdoa. Bagus. Sesudah itu apa lagi? Ya sudah, itu aja. Kamu enggak baca Alkitabmu? Enggak. Kurangnya di situ, saudara. Ini penting, saudara. Saudara lihat, ini penting sekali. Kita berdoa itu penting. Kalau kita berdoa ditambah baca Alkitab, huruf yang mati jadi hidup, saudara. Saudara lihat, itu akan jadi satu pribadi yang masuk dalam kehidupan kita. Sehingga hidup kita ini tidak jadi kosong, saudara. Sebab apa? Hari-hari terakhir ini sering saya menjumpai kasus orang-orang yang rohaninya itu kosong. Lalu setan bekerja, saudara. Orang ini dianiaya, jadi putus asa, jadi seperti sakit-sakitan, jadi ketakutan, ada yang halusinasi dan lain sebagainya, saudara. Kalau saya tanyakan, ya itu, saudara, karena salah satu karena orang ini tidak baca Alkitabnya, saudara. Musim mengumpulkan makanan tidak dipakai, saudara. Oh ini penting, saudara. Sebab apa? Pada waktu satu orang itu makan firman Tuhan. Apa katanya firman Tuhan? Kita baca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 63. Demikian firman Tuhan. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh
dan hidup. Pada saat satu orang membaca perkataan-perkataan Tuhan, apalagi disertai dengan berdoa terlebih dulu, itu seperti satu pribadi masuk dalam kehidupannya, mengisi kehidupannya, saudara. Sehingga membuat orang ini tidak gampang, saudara, untuk dikerjain sama iblis, saudara. Saudara, akhirnya orang yang saya layani ini, saya tolong, saya ingatkan supaya tiap hari membaca Alkitab. Saya bantu dengan cara salah satu yang saya buat, yang saya selalu pakai itu, menyuruh dia untuk menghafalkan ayat. Saudara. Sebab apa, saudara? Pada waktu saya suruh dia menghafalkan ayat, otomatis dia akan berulang-ulang mendengar ayat itu. Diulang, didengar lagi. Akhirnya, Roma 10 ayat 17 itu terjadi. Saudara, iman itu datang dari pendengaran. Dan pendengaran itu atas firman Kristus, saudara. Jadi, kalau orang itu baca berulang-ulang, baca sampai dia dengar sendiri, saudara, akhirnya imannya dikuatkan sama Tuhan, saudara. Dan pribadi Yesus masuk lagi dalam hidupnya. Iblis terpaksa keluar, saudara. Saudara lihat, terpaksa keluar. Gak bisa dia menang lawan Tuhan, saudara. Akhirnya orang ini dalam jangka waktu kira-kira mungkin 2 minggu, orangnya sembuh total, saudara. Lalu saya lihat ada satu artikel, saudara. Waktu itu saya lihat ada satu artikel yang mirip seperti ini. Di satu kantor pemerintah ada satu orang karyawan, saudara. Seorang ibu, saudara. Ibu ini kerjanya rajin, juga pintar, saudara. Akhirnya ibu ini cepat naik pangkat, saudara. Tapi pada waktu dia sudah naik pangkat, seringkali dia sakit, saudara. Sakit sampai masuk rumah sakit. Kadang-kadang sampai muntah darah, saudara. Saudara, waktu dia cerita kepada ibunya itu di desa, saudara. Ibunya akhirnya memberi saran kepada dia, loh, nak, kamu ini apa tiap hari enggak pernah baca Alkitab? Iya, Bu, enggak pernah saya baca Alkitab. Masa orang Kristen kamu enggak baca Alkitab? Akhirnya dia tiap hari pagi-pagi bangun, dia berdoa, dia baca Alkitab. Lalu dengan cepat orang ini sembuh, saudara. Sembuh, akhirnya dia masuk kerja lagi. Pada waktu dia masuk kerja, saudara, yang saingannya tadi itu, saudara lihat, loh, orangnya sembuh, bisa masuk kerja lagi. Dihantam, saudara, dengan mantranya. Oh, gas. Saudara, ternyata apa yang terjadi, saudara? Bukan orang ini yang kena, saudara. Dia sendiri, saudara, yang jatuh sampai muntah-muntah, saudara. Saudara lihat, akhirnya orang ini mengaku bahwa dia yang membuat orang ibu yang Kristen ini sampai mengalami berkali-kali masuk rumah sakit, saudara. Saudara, kita sebagai orang beriman, kita harus tahu prinsip-prinsip Alkitab ini, saudara. Kalau pagi kita tahu itu musimnya, saatnya kita untuk bangun pagi, untuk berdoa, untuk baca Alkitab kita. Hidup itu akan terisi dengan pribadi Yesus. Kalau kosong, menurut Matius 12 ayat 43 sampai 45, maka akhirnya yang asalnya ada satu setan diusir keluar, kalau kosong, dia kembali lagi, beserta ditambah 7 lagi, jadi 8, jadi lebih jahat, saudara. Enggak heran biasanya kalau di dalam rumah tangga terjadi pertengkaran dan lain sebagainya. Kata-katanya sudah kencang sekali, saudara. Oh, meninggi sekali, saudara. Kalau ditanya tadi pagi sudah baca Alkitab, biasanya berarti jawab belum. Nah itu, saudara. Sebab apa, saudara? Sebab jiwanya itu kosong. Kalau iblis masuk, setan masuk, orang itu dibikin jahat. Di rumah akan penuh perkelahian, saudara. Sudah lihat, wah, sampai akhirnya bisa-bisa bercerai, saudara, kalau sudah seperti ini, saudara. Oleh sebab itu, kita tuh mesti mengerti baik-baik. Saatnya pagi, kita bangun pagi, kita berdoa, kita baca Alkitab kita, jadikan ini satu kebiasaan sepanjang umur hidup kita. Jangan heran nanti kalau dalam kehidupan kita itu Tuhan akan menyertai, memberkati, menambahi yang kurang-kurang pada kita itu, saudara. Saudara, sekarang kita akan lanjut di bagian yang berikutnya, saudara. Yaitu yang kelima, saudara. Yang kelima, berpegang pada waktu kembalinya. Ya, jadi burung-burung ini
Dikatakan tadi di dalam Yeremia 8 ayat 7, bahkan burung ranggung di udara mengetahui musimnya. Burung tekukur, burung layang-layang, dan burung bangau berpegang pada waktu kembalinya. Tetapi umatku tidak mengetahui hukum Tuhan. Apa maksudnya? Berpegang pada waktu kembalinya. Hari ini kita membahas tentang pentingnya kita mengerti tentang waktu, saudara. Lalu di sini berpegang pada waktu kembalinya. Apa maksudnya, saudara? Saya lihat secara sepintas lalu saja, saudara. Saya lihat waktu kembalinya seseorang itu artinya waktu orang itu mati, saudara. Ya, waktu kembalinya kita kepada Tuhan itu artinya waktu kita mati, saudara. Saudara, memang kebanyakan kita itu tidak tahu dengan tepat kapan kita itu akan mati. Tidak tahu, saudara. Tidak tahu. Tapi kita semua pasti tahu bahwa tidak ada orang yang bisa hidup terus, saudara. Pasti suatu saat akan mati. Kita bisa baca di dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat yang kedua, demikian bunyi firman Tuhan. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Jadi ada waktu untuk lahir, ada waktunya untuk meninggal, saudara. Untuk mati, saudara. Itu pasti, saudara. Dan kalau kita lihat, kita sebagai orang beriman, siang atau sore hari ini kita diingatkan sama Tuhan, saudara. Supaya kita itu mengerti, apalagi kalau saat sore hari ini ada saudara yang belum mengenal kepada Tuhan, saudara. Saudara, kita itu harus tahu saat-saat seperti ini pasti akan datang, saudara. Kalau kita lihat pada waktu seorang penjahat, saudara, yang berada di sebelahnya Tuhan Yesus, saudara. Waktu itu orang itu sudah di atas kayu salib, saudara. Orang ini sadar, ini saatnya. Tidak lama lagi pasti dia akan kembali kepada Tuhan. Dia akan mati. Sebab itu cepat-cepat, tidak ada saat lagi untuk menunda, saudara. Saudara, di dalam Ibrani pasal yang ketiga ayat yang ke-15, di situ, kalau pada hari ini kamu mendengarkan suaranya, jangan mengeraskan hatimu. Bapak Ibu saudara sekalian yang hari ini mungkin baru pertama kali mendengarkan firman Tuhan, juga jangan tunda-tunda. Terimalah Tuhan Yesus. Sebab orang itu tidak tahu kapan dia akan mati, tapi pasti ada waktunya dia akan mati, saudara. Pada waktu itu, penjahat yang sangat jahat ini, saudara. Kok tahu-taunya sadar dia, saudara. Wah, ini sudah tidak ada waktu lagi. Kalau biasanya ya nanti ajalah, gampang masih muda kok. Oh nanti aja, kapan-kapan gitu, tidak bisa. Tapi waktu dia di atas kayu salib, dia sadar. Ini sudah saatnya, nggak bisa ditunda lagi. Dia langsung cepat-cepat percaya kepada Tuhan, saudara. Dan hari itu juga, waduh, dia senang. Sebab apa? Hari itu juga dia berada di dalam Firdaus, saudara. Coba kita lihat di dalam Injil Lukas 23 ayat 42 dan 43. Demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. 43, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga. Saudara, bayangkan saudara, kalau ditunda sama dia, langsung amblas dia, terhilang saudara. Sebab hari itu saudara waktunya saudara. Berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Wah, senang orang ini saudara. Oh, luar biasa saudara. Hari itu juga saudara. Saudara, kita itu perlu sekali mengerti seperti demikian saudara. Sebab kalau orang itu tidak mengerti, selalu dia pikir, wah gampang lah nanti bisa tahun depan, bisa bulan depan bisa ya. Saudara, ditunda-tunda, tahu-tahu kalau mati, terhilang saudara. Enggak ada orang yang bisa menebus dosa saudara, selain percaya kepada Tuhan Yesus saudara. Saudara, pada suatu ketika, ada satu kasus yang agak berbeda saudara. Seperti demikian saudara. Pada waktu itu ada satu orang ABK, anak buah kapal saudara.
Anak buah kapal ini, saudara, waktu itu mendapati bahwa dirinya itu sudah dalam keadaan sudah betul-betul sudah kepepet dan pasti mati, saudara. Sebab apa? Waktu itu dia jadi ABK sebuah kapal selam, saudara. Ternyata kapal selamnya ini waktu itu nyelam sampai di dasar laut, nggak bisa naik, saudara. Waduh, dia pasti sudah mikir, saudara, wah ya ini saatnya ini sudah nggak bisa ditunda-tunda lagi. Soalnya dulu dia menunda lama, saudara. Pada waktu 11 tahun yang lalu, dia pernah pergi ke sebuah gereja kecil di sebuah pelabuhan, saudara. Waktu itu pendetanya membuat altar call. Siapa yang mau percaya kepada Tuhan Yesus? Maju ke depan, nanti saya doakan. Orang ini tidak mau, saudara. Wah, saya masih muda, masih kepingin senang-senang pikirnya dia, saudara. Tiba-tiba, setelah lewat bertahun-tahun kemudian waktu masuk tahun ke-11, orang ini jadi ABK sebuah kapal selam. Waktu kapal selam sudah tidak bisa lagi diperbaiki, orang ini merasa saat inilah saya tidak bisa menunda lagi. Saya harus cepat terima Tuhan Yesus. Waktu dia terima Tuhan Yesus, dia berlutut, dia berdoa, saudara. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Dia merasa lega, aduh untunglah saya percaya kepada Tuhan Yesus. Dosa saya diampuni, ya sudahlah sebentar lagi kalau saya mati, saya sudah siap, saya akan masuk dalam kerajaan surga. Pikirnya dia gitu, saudara. Tapi kali ini kasusnya beda, saudara. Beda dengan penjahat di sebelahnya Tuhan Yesus. Ternyata pelaut ini tidak mati, saudara. Sebab apa? Tiba-tiba kapal selamnya bisa diperbaiki dan bisa naik lagi ke atas. Bisa lagi membuat orang ini bersaksi kemana-mana, saudara. Saudara, oh luar biasa, saudara. Sebab itu kita itu sebagai orang beriman tidak boleh terus menunda-nunda, saudara. Ada waktu kembalinya. Tapi kita tidak boleh terus, gampang lah nanti 5 tahun lagi. Saya masih umur berapa sekarang? Jangan, saudara. Hari ini saatnya. Jangan ditunda. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Supaya saudara itu diselamatkan, saudara. Lalu yang berikutnya, saudara. Yang keenam, Saul itu binasa sebab selalu melanggar waktu-waktu Tuhan, saudara. Saudara, ternyata pelanggaran terhadap waktu-waktu yang ditetapkan oleh Tuhan itu besar akibatnya, saudara. Seperti ketika Saul itu baru saja diangkat jadi raja, dia sudah gagal, saudara. Ternyata seorang raja, satu orang beriman yang bakal dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Salah satu ujiannya itu yaitu bagaimana dia menyikapi terhadap waktu-waktunya Tuhan, saudara. Saul pada waktu itu diberi waktu, saudara. 1 minggu. Nanti pada hari itu Samuel akan datang. Waktu sampai pada hari itu Samuel belum datang. Dia sudah menaikkan korban sendiri. Belum waktunya, saudara. Akhirnya tidak lama kemudian Samuel datang. Loh itu kan masih hari yang sama. Tidak telat Samuel. Cuma Raja Saul yang tidak bisa menunggu waktunya Tuhan, saudara. Gara-gara cuma urusan seperti ini. Kayak urusan kecil, saudara. Tapi itu membuat Tuhan memutuskan, ini orang tidak bisa jadi raja. Saudara, akhirnya dia dipecat, saudara. Tidak bisa jadi raja lagi. Dan ternyata betul, saudara. Sampai Raja Saul diberi waktu kesempatan bertahun-tahun kemudian. Waktu dia menghadapi tentara Filistin. Waduh begitu banyak. Dia ketakutan lagi, saudara. Dia cari suara Tuhan. Lewat Urim Tumim, lewat apa saja, lewat Nabi dan lain sebagainya, tidak bisa, saudara. Akhirnya orang ini tidak bisa sabaran, nggak bisa nunggu waktunya Tuhan. Langsung dia cari dukun, saudara. Wah, kelihatannya hebat, saudara, inisiatifnya. Cari dukun, saudara. Oh, instan ini bisa cepat langsung dapat jawaban. Tapi akhirnya membuat Raja Saul mati, saudara. Sebab dia gagal lagi di dalam menyikapi waktunya Tuhan, saudara. Saudara, itu sebabnya kita sebagai orang beriman. Hari ini kita belajar seperti ini, saudara. Sebab dalam kehidupan sehari-hari, tidak jarang, saudara, orang beriman tuh gagal seperti ini, saudara. Mungkin waktu dia mencari nafkah, waduh kok tidak berhasil ya. Ikut Tuhan ini ternyata ya sulit loh.
Katanya bisa diberkati, loh sekarang enggak ada berkat, saudara. Waduh, akhirnya apa yang terjadi? Minta pesugihan, saudara. Pergi ke dukun, saudara. Oh, enggak sedikit, saudara, orang yang melakukan seperti ini. Orang, apalagi orang enggak percaya Tuhan. Sedangkan yang sudah percaya Tuhan aja ada yang seperti ini, saudara. Saudara lihat, saya pernah menolong orang seperti ini di antara jemaat, saudara. Loh, ternyata pergi ke gunung-gunung itu, saudara, minta bungkusan, saudara. Untung pada waktu saya datang ke situ, orang dalam keadaan yang sangat terpuruk, dia menangis dan akhirnya dia mengaku, saudara, bahwa dia minta bungkusan seperti itu, yang merah-merah itu, saudara, supaya dia bisa diberkati, supaya bisa banyak berkat. Wah, bukannya banyak berkat, banyak musibah, saudara. Anaknya sakit, suaminya sakit, duit keluar terus. Waduh. Tapi pada waktu itu, saudara, akhirnya orang ini bertobat sungguh-sungguh, saudara. Lalu akhirnya orang ini diberkati. Waktu dia cari kebenaran Roh Kudus, begitu cepat dia dapat, saudara. Lalu diberkati. Dia bilang, dulu saya itu kalau sebulan bisa makan dengan lauk pauk ikan ayam itu, saudara, untung-untung, saudara. Mungkin enggak bisa 1 bulan sekali. Sekarang tiap hari bisa, katain dia gitu, saudara. Wah, luar biasa, saudara. Saudara lihat. Sebab apa? Orang beriman itu kadang-kadang juga ada, saudara. Yang enggak sabaran, saudara. Kepingin cepet-cepet, saudara. Kadang-kadang ada orang yang kerja, saudara. Kerja kepingin cepat-cepat sukses, saudara. Wah, ada satu jenis pekerjaan. Orang yang disuruh ikut seminar tiap hari, saudara. Wah, disuruh belajar presentasi tiap hari. Harus ada ujian ini, itu macam-macam, saudara. Sampai orang ini tidak ada kesempatan untuk ketemu keluarga. Sampai akhirnya apa yang terjadi, saudara? Rumah tangganya berantakan. Akhirnya suami istri bercerai, saudara. Saudara, sebab apa, saudara? Orang terburu-buru saja, saudara. Enggak boleh, saudara, kita terburu-buru seperti ini, saudara. Saudara lihat, kalau sudah sampai sama keluarga saja, sudah tidak bisa ada waktu, apalagi waktu untuk Tuhan. Pasti tidak ada, saudara. Waktu saat teduh tidak ada lagi, terlalu capek, saudara. Tiap hari presentasi, harus ikut seminar, wah, gempleng terus supaya lebih maju, supaya dapat pasif income sebesar-besarnya. Waduh, hebat, saudara. Wah, tapi ya ajur, saudara, rohaninya akhirnya, saudara. Saudara lihat, sebab itu kita itu mesti belajar. Segala sesuatu ada waktunya, saudara. Ada waktunya. Orang mungkin di dalam hal cari jodoh juga enggak beda, saudara. Kadang-kadang saya lihat orang itu seenaknya sendiri, saudara. Katanya cari jodoh, tapi saudara lihat sembarangan, saudara. Nanti enggak cepet-cepetan menikah, tapi kepingin cepet-cepetan jadi seperti suami istri, saudara. Hidup bersama. Seperti suami istri. Loh, akhirnya apa yang terjadi, saudara? Terjadi seperti Amnon. Saudara lihat, Amnon itu enak saja, kepingin cepet-cepet memiliki Tamar, saudara. Oh, diperlakukan seperti istrinya, baginya dia enggak apa-apa, saudara. Itu ada akibatnya. Akhirnya apa yang terjadi? Mati salah satu, saudara. Kalau sudah mati salah satu, satunya dikejar polisi, saudara. Waduh, ngeri, saudara. Saya pernah lihat juga 2 orang, 2 kasus. Bagaimana seorang pemuda begitu saja seenaknya sendiri, saudara. Nanti berkenalan, berpacaran dengan seorang pemudi, lalu cepat-cepat langsung diperlakukan seperti istrinya, saudara. Dinodai, saudara lihat. Lalu ditinggal lari, enggak mau tanggung jawab, saudara. Ini besar loh akibatnya, saudara. Saudara lihat, 2 orang ini akhirnya saya tahu, saudara. Mati masih muda. Sebab apa, saudara? Kita lihat, saudara, di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 3-6. 1 Tesalonika 4 ayat 3-6. Demikian firman Tuhan. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. 4. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu,
seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang beriman harus ngerti. Jangan sampai orang beriman seperti orang tidak kenal Tuhan. Nanti payah nasibnya, saudara. Bisa cepat matinya. Amnon itu walaupun putra raja, saudara, cepat matinya, saudara. Gak ada dispensasi, saudara. Karena apa? Dia sudah seenaknya sendiri berzina, saudara. Saudara lihat, Tamar itu kasihan sampai nangis-nangis tidak dipedulikan, saudara. Saudara lihat, ini sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Ingin cepat-cepat, tapi tidak mau tanggung jawab, saudara. Saudara, Tuhan itu ingin mengingatkan kepada kita pada hari ini, saudara. Kalau sesuatu itu diambil sebelum waktunya, pasti akan mengalami yang buruk, saudara. Tapi kalau sesuatu itu kita terima, kita dapatkan tepat pada waktunya Tuhan, itu indah, saudara. Seperti di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 ini, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau sesuatu itu kita dapatkan pada waktunya Tuhan, oh itu indah. Tapi kalau belum waktunya kita ambil dengan paksa, saudara, wah itu bikin celaka, saudara. Saudara lihat, segala sesuatu kita hidup di dunia ini ada urusannya dengan waktu. Ada sangkut pautnya dengan waktu. Kalau salah waktunya, itu akan membuat orang itu celaka, saudara. Sekarang kita lihat yang berikutnya, saudara. Kalau yang ke-6 tadi, Saul binasa sebab selalu melanggar waktu-waktunya Tuhan. Sekarang yang ke-7, Yusuf itu bisa melihat saat-saat yang baik, saudara. Saudara, di ayat permulaan kita akan lihat bagaimana Isakar itu satu orang yang bisa melihat saat-saat yang baik. Dan dia tahu apa yang harus diperbuat dengan saat-saat yang baik seperti itu. Kalau orang cuma bisa tahu, ini saat-saat yang baik. Andai kata Yusuf, saudara. Yusuf tahu, 7 tahun lagi akan ada kelimpahan. Itu saat-saat yang baik. Lalu sesudah itu ada 7 tahun kelaparan. Tahu itu aja sudah heran, saudara, mengherankan, saudara. Tapi kalau tidak tahu bagaimana menghadapinya, bagaimana menyikapinya dengan mengetahui seperti ini, apa yang harus kita buat, kita tidak tahu. Terus apa gunanya, saudara? Tidak banyak gunanya, saudara. Tapi biasanya, saudara, kalau satu orang itu sudah diberitahu seperti Yusuf, saudara. 7 tahun lagi akan ada kelimpahan. Lalu 7 tahun ke depannya lagi akan ada kesukaran, kelaparan besar. Tuhan juga tidak akan terus diam-diam saja cari solusi sendiri ya. Oh tidak, saudara. Tuhan juga akan memberitahu. Pada waktu itu ada satu ayat yang indah, saudara. Kejadian 41 ayat 34. 41 ayat 34. Demikian bunyi firman Tuhan, baiklah juga Tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini. Dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Sampai jumlahnya itu ditujukan sama Tuhan. Coba Yusuf cuma kira-kira ya 1/10 lah. Itu sudah banyak loh. 1/10 tiap orang disuruh menyerahkan 1/10 dari hasil tuaiannya selama 7 tahun. Banyak itu, saudara. Tapi itu akan kurang. Itu sebabnya Tuhan tunjukkan. 1/5 loh ya. Kalau enggak kurang loh nanti. Hebat ini, saudara. Akhirnya Yusuf melakukan tepat seperti itu. Sehingga pada waktu bela kelaparan itu terjadi, bangsa Israel selamat. Bangsa Mesir selamat. Bangsa-bangsa lain yang ada di sekitar situ juga selamat semua. Itu sebabnya, saudara. Orang yang punya pengetahuan seperti ini, saudara, tahu saat-saat yang baik, itu digolongkan termasuk dengan para pahlawan. Sebab apa? Kalau nggak ada orang seperti ini, satu orang jago perangan sekalipun, saudara. Kalau nggak ngerti, saudara, mati konyol, saudara. Akhirnya waktu datang 7 tahun bela kelaparan itu, saudara. Saudara lihat, penting ini melengkapi dalam tubuh Kristus, saudara.
Saudara, yang terakhir, Nabi Nuh itu juga mendapat waktu yang baik selama 120 tahun. Dan dia juga diberitahu apa yang harus diperbuat. Waktu Nuh diberitahu, sisa waktumu 120 tahun lagi. Wah, kaget Nabi Nuh. Waduh, ini cepet-cepet aja bikin bahtera. Sebab kan dia enggak pengalaman bikin bahtera, saudara. Apalagi bahteranya gede seperti itu, saudara. Wah, enggak gampang, saudara. Tapi Tuhan itu kalau sudah memberitahu tentang saat-saat yang baik. 120 tahun itu saat-saat yang baik, kesempatan besar, saudara. Gunakan baik-baik. Saudara, waktu itu Tuhan juga memberitahu kepada Nuh, kamu harus membuat bahtera yang besarnya sekian, ukurannya sekian. Ternyata itu mengingatkan kita pada ukuran-ukurannya ada di dalam kemah sembahyang, saudara. Di dalam bait Allah. Tempat orang berdoa, saudara. Dibikinnya besar. Supaya apa, saudara? Maksudnya itu supaya kita orang akhir zaman ini, saudara, bikin seperti demikian. Kita punya kehidupan doa yang tidak seperti biasanya lagi. Andai kata seperti 5 gadis yang bijaksana itu, dia punya 2, ada serapannya, bukan cuma yang di dalam pelita saja, tapi juga yang di dalam tempat minyaknya. Tidak sama seperti 5 gadis yang bodoh. Saudara, akhir zaman ini, Tuhan ingatkan kepada kita seperti pada waktu Nuh disuruh sama Tuhan. Bikin bahtera yang besar, yang ukuran-ukurannya itu sama banyak kesamaan dengan ukuran yang ada di dalam bait Allah. Yaitu tempat orang berdoa, saudara. Tuhan ingin supaya lebih banyak, hari-hari ini kita lebih banyak berdoa, saudara. Bukan cuma itu saja, kalau orangnya bikin bahtera gede sekali, tapi tidak membawa makanan, mati konyol orangnya, saudara. Mungkin baru seminggu gitu, sudah geletak semua di dalam bahtera itu, saudara. Itu sebabnya Tuhan suruh, Nuh, kalau sudah selesai bikin bahtera, kumpulkan segala makanan yang bisa dimakan. Kumpulkan. Yang banyak, sebab kamu akan membawa penumpang banyak. Selain orang juga binatang-binatang, saudara. Saudara, begitu juga akhir zaman ini, saudara. Tuhan ingin supaya kita itu melakukan 2 hal ini. Tapi banyak berdoa, saudara lihat. Dan kumpulkan lebih banyak firman Tuhan. 2 gomer, saudara, katanya Tuhan. Pada hari yang ke-6, kumpulkan 2 gomer. Baru bisa tahan, saudara. Itu sebabnya, biar sore hari ini, saudara, kita semua mengerti tentang saat-saat yang baik. Hari-hari ini masih termasuk saat-saat yang baik. Sebab kita masih bisa membenahi, menyiapkan kehidupan kita untuk hari-hari yang ke depan yang semakin sulit, saudara. Kalau hari-hari ini kita penuh dengan doa, kita utamakan firman Tuhan dalam hidup kita. Apakah tidak mungkin Tuhan menambahi segala sesuatu yang kita perlukan dalam hidup kita? Bisa, saudara. Firman Tuhan itu tidak berubah, saudara. Tuhan masih tetap bisa memberkati buat orang-orang seperti demikian, saudara. Saya tidak perpanjang. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Sidang jemaat Tuhan di rumah masing-masing kita akan tutup ibadah sore hari ini dengan pujian yang tadi kita sudah nyanyikan. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mendoakannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan
semua akan indah pada waktunya. Oh, segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu, ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Semua akan indah pada waktunya. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, ajari kami semakin mengerti apa kehendak-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang di sorga. Di akhir ibadah kami pada hari ini Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Tuhan sudah mengajarkan banyak perkara kepada kami, bahwa hidup kami di dalam dunia ini Tuhan, selalu Tuhan ada sangkut pautnya dengan waktu Tuhan. Oleh sebab itu ajari kami Tuhan, untuk menghitung hari-hari kami, supaya kami memiliki satu kehidupan yang lebih bijaksana di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lain Tuhan, kami saat ini mau berdoa Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri Tuhan yang selalu memberkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Di hari-hari yang sulit ini Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan beri petunjuk kepada kami semua sebagai jemaat-Mu Tuhan. Tuhan tolong kepada kami, limpahkan berkat-Mu buat kami Tuhan, kemurahan-Mu buat kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa saat ini untuk hamba-Mu Bapak Gembala Sidang kami, yang sampai hari ini Tuhan sudah berjelih lelah Tuhan, untuk memeliharakan kehidupan rohani kami, untuk membawa kami di dalam rencana-Mu Tuhan. Biar Tuhan terus memberkati, Tuhan terus memberi hikmat-Mu Tuhan, sehingga hamba-Mu ini Tuhan beserta seluruh keluarga, istri, anak, dan anak menantu serta cucu, Bu, semakin berkenan kepadamu, semakin mengerti apa rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua pelayan-pelayan-Mu di gereja kami ini Tuhan, tolong kami Tuhan. Kami tidak mampu jalan sendiri Tuhan. Kami perlu petunjuk-petunjuk-Mu selalu Tuhan di dalam kami menjalankan tugas-tugas-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami saat ini juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Presiden kami, beserta seluruh keluarganya, juga Wakil Presiden, untuk para menteri, untuk semua pejabat tinggi sampai pejabat yang terendah, untuk Polri dan TNI, untuk para dokter dan jururawat, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Biar Tuhan yang selalu mau menolong mereka, mau memberkati mereka, memberikan hikmat-Mu buat mereka. Tuhan, Kau sendiri Tuhan yang memberikan damai sejahtera-Mu buat mereka di dalam menjalani situasi yang sulit ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan pada akhirnya Tuhan. Tuhan, jikalau sebentar lagi kami akan akhiri ibadah kami ini Tuhan. Sebelumnya Tuhan, kami mohonkan biarlah berkat kasih-Mu Bapa, serta anugerah-Mu Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus-Mu, kiranya boleh menyertai kami sekalian, hari lepas hari, dengan damai sejahtera, sukacita, kuasa dan karunia-karunia Roh Kudus-Mu, menyertai kami, memimpin kami, sepanjang sisa umur hidup kami, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan, kami semua percaya,
kami sudah menerima berkat-Mu dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Sampai jumpa di dalam ibadah berikutnya.